Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua tahu dan mungkin hafal akan lirik lagu yang mengatakan, indah rencanamu Tuhan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ya, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini juga berada di dalam situasi seperti apa yang diungkapkan oleh lirik lagu ini. Kenapa? Karena memang memahami bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena memang memahami bagaimana rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Benar, tidaklah gampang. Bahkan tidak semua orang bisa memahami dan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, orang pribadi yang selalu dekat, orang yang mengenal Tuhan, orang yang bersahabat karib dengan Tuhannya, punya hubungan pribadi yang begitu luar biasa dengan Tuhan, pastilah memahami, pastilah tahu apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Ditambah lagi, maka semakin sulitlah, semakin susahlah kita memahami rancangan Tuhan, rencana Tuhan, ketika pergumulan itu berat sekali hadir dalam kehidupan kita. Bahkan ketika firman Tuhan ini dituliskan, situasi bangsa Israel sedang di dalam perbudakan bangsa Babel. Walaupun ini adalah hari-hari terakhir. Dan kita tahu 70 tahun mereka menjadi bangsa budak. Banyak yang sudah hopeless, putus pengharapan. Banyak yang pesimis. Banyak yang bahkan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya hadir di Deutero Yesaya bagian kedua maksudnya,
memberikan udara segar, memberikan nubuatan, memberikan sebuah kenyataan bahwa rancangan Tuhan adalah indah di dalam kehidupan bangsa pilihannya. Itu sebabnya maka dikatakan di dalam ayat yang ke-8 itu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa? Keputusasaan sebagai bangsa budak, keputusasaan sebagai bangsa terjajah, bahkan jauh dari rumah Tuhan, bahkan jauh dari Yerusalem, bahkan bait Allah pun mereka tidak punya, membuat sebagian besar mereka tidak lagi hidup, tidak lagi berserah, tidak lagi berada di dalam iman bahwa rancangan Tuhan selalu indah untuk kehidupan mereka, bahkan untuk masa depan mereka. Dan mungkin itu juga kadang hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita terpuruk, ketika kita terhempas, ketika kita sedang bergumul, sering sekali kemanusiaan kita akan mematahkan, sering sekali pikiran kita, hati kita, jiwa kita akan ditumpulkan memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab memang sering sekali kita berancang, sebab memang sering sekali kita berencana di dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, benar manusia merancang, tapi Tuhanlah yang mengabulkannya. Lalu saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berada di dalam rancangan Tuhan. Itulah yang mau ditegaskan oleh seorang Yesaya kepada bangsa pilihan itu, kepada bangsa Israel di dalam pembuangan mereka. Kita tahu bahwa mereka jatuh menjadi bangsa budak, menjadi pribadi yang diperbudak. Itu semua jelas karena kesalahan, karena keberdosaan mereka. Makanya Yesaya mengingatkan mereka seperti apa yang dikatakan oleh tema kita saat ini. Berubahlah, bertobatlah, agar kita tidak binasa. Maka Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya seakan-akan mengulang kembali akan keimanan mereka. Yesaya seakan-akan ingin mereview lagi bagaimana keimanan mereka pada saat itu. Yesaya ingin mereka kembali kepada pribadi yang dulu, yang selalu berada dekat dengan Tuhan, yang selalu berada di dalam bait Allah dan memiliki kerinduan bersama dengan Allah di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesaya mengatakan selama ia berkenan ditemui? Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam Kristus Yesus, jelas sekali Yesaya ingin mengatakan bahwa ada saatnya Allah, Yesus, tidak mau ditemui, tidak berkenan untuk ditemui. Sebab semua ada masanya, semua ada saatnya. Dan ini lebih lagi kepada parusia, kepada hari penghakiman nanti. Tuhan pasti tidak mau ditemui lagi. Sebab harinya sudah final, sebab harinya sudah selesai. Maka Yesaya mengatakan, carilah Tuhan itu. Jangan cari kehidupan di dalam dunia yang fana ini. Jangan cari dunia dengan segala kemegahannya. Tapi selalulah cari Tuhan. Dan itu menjadi pesan yang terindah dalam kehidupan kita. Masihkah kita mencari Tuhan? Mencari Tuhan dimaksud adalah
ketika kita memiliki pengalaman spiritualitas dengan Tuhan, perjumpaan yang begitu indah, yang begitu luar biasa di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita seutuhnya akan mengatakan bahwa segala sesuatunya terjadi, bahwa segala sesuatunya adalah di dalam rancangan Tuhan, bahwa rencana Tuhan teramat indah hadir di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita. Jangan katakan Anda ke gereja, Anda beribadah, tapi Anda pulang dengan hampa. Sebab tidak bertemu dengan Tuhan. Sebab kita sering melakukannya hanya sebagai rutinitas dalam kehidupan kita. Sebab kita sering hanya menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Kita hanya menunjukkan agar orang lain melihatnya. Padahal Tuhan mau kita dekat dengannya. Padahal Tuhan mau kita selalu memiliki pengalaman spiritualitas dengan Tuhan kita. Lalu yang kedua, firman Tuhan ini mengatakan sebuah pertobatan bermetamorfosis. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saudaraku, disinilah kekuatan sebuah perubahan itu. Sebuah pertobatan itu dipakai kata meninggalkan. Meninggalkan dalam arti tidak lagi melakukan hal yang sama. Meninggalkan dalam arti tidak lagi berada di dalam kehidupan sebelumnya. Meninggalkan berarti melupakan jalan yang pernah dilaluinya. Dan satu hal yang pasti, firman Tuhan mengatakan, dan orang jahat hendaklah meninggalkan rancangan. Bukankah itu yang selalu berada di dalam kehidupan kita? Kita selalu merancang-rancang kehidupan ini, kita selalu merancang-rancang perjalanan kehidupan kita, bahkan sampai-sampai kita melupakan Tuhan di dalam setiap rancangan kita. Maka Yesaya mengatakan, bertobatlah, tinggalkanlah jalanmu, lupakanlah, buanglah segala rancanganmu akan kehidupanmu, dan membiarkan rancangan kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Sehingga apa? Dikatakan di dalam yang ketiga, maka dia, Tuhan maksudnya, akan mengasihi dan memberi pengampunan kepada kita. Janji yang dinyatakan oleh Yesaya melalui nubuatannya. Yesaya mengatakan ketika orang fasik meninggalkan jalannya, ketika orang jahat itu meninggalkan rancangannya dan hidup di dalam rancangan Tuhan, percayalah, jaminan yang pasti, Tuhan akan mengasihimu dan Tuhan akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita garis bawahi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam kata limpahnya ingin mengatakan semerah apapun dosamu, baik seperti kain kesumba, baik seperti kirmizi, jauh lebih besar pengampunan Tuhan itu. Jauh lebih besar karya maaf Tuhan Yesus di kayu salib untukmu. Maka Tuhan mau katakan melalui Yesaya sekali lagi, tinggalkanlah jalanmu yang lalu itu. Hilangkanlah, tinggalkanlah rancanganmu di luar Tuhan. Dan berserahlah kepada Tuhan di dalam setiap apapun yang engkau rancangkan di dalam kehidupanmu. Apalagi rancangan-rancangan yang jelek, rancangan-rancangan yang ingin menyakiti, rancangan-rancangan yang ingin menzulimi orang lain, mematikan orang lain di dalam kehidupanmu. Matikanlah itu, lupakanlah itu, singkirkanlah itu. Merancanglah sesuatu kedamaian. Merancanglah sesuatu kebaikan di dalam kehidupanmu. Merancanglah sukacita terjadi di sekitar kehidupanmu. Sebab itulah rancangan yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, ingatlah, Tuhan akan mengampuni
dan pengampunannya melimpah-limpah. Apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, pengampunan Tuhan berlimpah. Dan yang terakhir, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu, seru Tuhan kita. Artinya apa? Meskipun saat ini rencanamu tidak dikabulkan, meskipun rancanganmu saat ini mungkin tidak seperti apa yang engkau mau, percayalah, Tuhan punya rancangan yang terindah di dalam hidupmu. Indah rencana Tuhan di dalam hidupmu. Bahkan memang seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ayat yang ke-9 ini, seperti tingginya langit dari bumi. Tidak terselami karya Tuhan itu. Tapi satu hal yang pasti, rencana Tuhan bagimu selalu adalah rancangan sukacita, damai, sejahtera. Bukan pada saat ini saja, tapi juga di masa depanmu. Maka tetaplah berserah dan hidup di dalam rancangan Tuhan. Maka saudaraku, apa yang bisa kita ambil yang menjadi refleksi bagi kita pada saat ini? Yang pertama sekali, jelas, temuilah Tuhan selama ia masih mau ditemui. Jangan tunggu sampai Tuhan enak, sampai Tuhan tidak mau ditemui lagi. Kedua, bertobatlah, berbalik dari dosamu, dan kembali kepada Allah. Yang ketiga, Tuhan itu baik. Tangannya selalu terbentang. Dia selalu menanti dan ingin memeluk kita. Ini sangat menarik sekali ketika orang berdebat, kenapa Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak disalibkan dengan tangannya kedua-duanya di atas, lurus, seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus justru disalibkan dengan tangannya yang terbentang? Tidak lain adalah di sanalah letak kuasa kasih Tuhan Yesus itu. Tangannya selalu terbentang, bahkan sampai mati pun dia lakukan. Menunggu, menantimu untuk kembali meninggalkan dosa-dosamu. Yang terakhir, lihatlah apa yang dikatakan oleh Yeskiel 33 ayat yang ke-11 itu. Tuhan tidak pernah suka, apalagi berharap orang-orang jahat itu, orang fasik itu mati di dalam dosa-dosanya. Kerinduan Tuhan hanya satu, kembalinya si jahat meninggalkan jalannya. Seperti lagu bahasa Simalungun itu kan. Saimuak. Ya, kembalilah. Tinggalkanlah jalanmu. Tinggalkanlah rancanganmu. Dan hiduplah di jalan Tuhan dan di dalam rancangan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kuat setiap kami berubah, kami bertobat, meninggalkan jalan kami yang menyakiti hati Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.